Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Serlina Rismayanti, Bunga Cahyani Putri, Novi Putri Rahmawati, dan Rizky Maulidiawati. Kami akan mempresentasikan aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Di dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan manusia menuntut banyak keputusan yang harus dibuat. Hampir setiap saat selalu ada keputusan yang dibuat, baik di dalam rumah tangga, di jalan, di kantor, atau di mana saja di dalam masyarakat. Keputusan dapat dibuat oleh individu, kelompok individu, organisasi, atau dapat pula keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Keputusan itu dibuat dengan satu tujuan yang dicapai. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Langkah pengambilan keputusan. 1. Pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. 2. Pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. 3. Pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. 4. Penerapan dan tindak lanjut. Pengambilan keputusan organisasi. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dianggap unit pengambilan keputusan yang mirip dalam banyak cara untuk individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan sangat banyak dan gejala masalah dana alternatif yang paling jelas. Hanya jika pencarian gagal akan membuktikan asli organisasi memperluas penelitian mereka dan bahkan memperpanjang ke daerah-daerah rentan organisatoris. Pembelajaran organisasi. Ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk suatu masalah, organisasi kemungkinan besar akan mengulang pendekatan yang sama dalam memecahkan masalah serupa di masa mendatang. Manusia, para pengambil keputusan organisasi. Paling untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali, mendefinisikan masalah atau peluang, yang mencari tindakan alternatif secara optimal dan menerapkannya. Pengaturan organisasi di mana orang yang digunakan tergantung jenis masalah keputusan atau opportunity ditemui. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru dan oleh pakar. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan yang dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas yang mana keputusan tersebut yang harus dilaksanakan. Studi tersebut menunjukkan bahwa baik para pakar maupun para pendatang baru menerjemahkan informasi keuangan ke dalam kualitatif dan menggunakan metode yang serupa. Misalnya, perhitungan rasio, pertimbangan tren, dan laporan arus kas. Para pakar lebih banyak mengandalkan aturan yang diperoleh berdasarkan pengalaman dibandingkan dengan para pendatang baru, dan mereka juga menguji data dengan lebih banyak tahun. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi.
memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi, menambah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya hanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan.